pentingnya untuk berpikir kreatif pada saat kondisi seperti ini atau kondisi ekonomi seperti ini. Nah, apa sih yang aku pengen sampaikan? Jadi, kamu misalkan gimana sih cara berpikir kreatif? Dimulai dulu apa itu berpikir kreatif deh. Berpikir kreatif itu adalah berpikir di luar daripada eh, rata-rata orang berpikir. Berpikir kreatif itu adalah di mana kamu tuh punya misalkan cara yang biasa dilakuin, kamu di luar daripada cara berpikir kamu, ya, think outside the box. Tuh. Tetapi dalam menjadi kreatif itu uh, bisa saja salah. Nah, kenapa salah? Nah, orang selalu bilang berpikir kreatif itu terkadang tuh selalu yang harus rumit. Nggak harus. Berpikir kreatif itu terkadang kamu hanya mengubah hal simple aja. Itu kamu bisa twist dan itu dijadikan beda. Contoh misalkan kamu mau presentasi nih, ya presentasi di depan banyak orang. Ya presentasi di depan banyak orang, kamu bisa aja, wah aku bisa kasih apa nih, sesuatu yang bisa bikin orang dengar presentasi aku. Ya dengan cara mungkin kasih reward, ya itu sebenarnya bagus gitu, itu akan membuat orang melek. Tapi kalau kamu belum punya budget buat seperti itu, apakah kamu tidak bisa berpikir kreatif? Jawabannya adalah tidak. Nah, kamu bisa berpikir kreatif dengan cara seperti apa? Dengan cara kamu coba ubah dari nada kamu ketika berbicara dengan si penonton. Itu bisa salah satu alternatif. Ya, misalkan kamu yang tadinya semangat terus kamu bisa turunin, gitu ya. Ataupun kamu misalkan yang tadinya pembawaannya cuman di stage doang, dengan cara duduk kamu bisa berdiri, kamu bisa nyamperin penontonnya, kamu bisa ke kiri dan ke kanan biar supaya attention fokus kepada kamu. Atau kamu misalkan bisa tunjuk dari bagian kiri, dari tengah, dari kanan, gimana untuk kolaborasi, ya istilahnya untuk apa ya, membantu kamu dalam berpresentasi, untuk bertanya akan suatu materi yang jelas sebenarnya pertanyaannya jawabannya. Kayak gitu. Jadi ini ada hal-hal kecil, ini contoh dari segi presentasi. Ini bisa diterapkan itu di mana aja. Jadi nggak mesti perubahan itu sesuatu yang harus berbentuk budget, sesuatu yang harus bakar duit yang banyak gitu. Sometimes hal-hal kecil itu bisa menjadi diamond lah ya, dimana kamu bisa merubah caranya gitu, pikirnya, pola pikirnya semua. Jadi itu. Nah teman-teman tinggal temuin, misalkan pekerjaan teman-teman apa, kalian lakukan sedikit berbeda, tapi juga berbedanya masih make sense gitu. Jadi yang kayak blow on gitu. Kadang kan berbeda ada yang salah juga gitu. Kita harus berbeda tapi bedanya tuh benar-benar yang baik lah. Nggak perlu yang harus kita benar-benar rubah secara radikal, tapi kita coba twist sedikit, kita ada tambahan-tambahan sedikit. Dan itu pun bisa berkesan di mata orang yang melihat. Itu teman-teman. Jadi kalau mau berpikir kreatif, coba berpikir dari hal-hal simple yang teman-teman itu bisa lakuin dan bisa dirubah. Apa yang bisa diimprove dari hal kecil tersebut, maka kamu aja udah bisa kreatif. Nggak perlu harus yang berbudget besar. Kayak misalkan mau kamu manage sosial media, misalkan mau coba nih strategi yang kamu belum pernah lakuin atau rata-rata orang belum pernah lakuin. Caranya gimana? Caranya misalkan, oh coba deh kita bikin campaign yang seperti ini dengan modelnya katakan dengan bentuknya games gitu ya, dengan bentuknya review misalkan produk ya. Jadi kalau misalkan semakin banyak orang yang nge-review produk dari suatu aspek, maka akan semakin banyak orang-orang yang juga nge-search tentang item tersebut atau aplikasi tersebut atau apa namanya, aset manajemen tersebut. Itu juga pun bisa sebenarnya kalian twist seperti itu. Jadi cara berpikir kreatif tuh kayak gitu. Jadi nggak perlu harus kalian yang apa ya, kamu harus butuh banyak duit untuk kamu tuh bisa benar-benar kreatif. Sometimes little things can be your treasure. Ya, jadi hal-hal kecil bisa jadi harta karun kamu gitu. Jadi harta karun dalam arti sesuatu yang kamu bisa jual, sesuatu yang kamu bisa jadikan poin plus. Jadi tidak ada alasan buat teman-teman yang tidak bisa berpikir kreatif, termasuk di ekonomi saat ini. Di ekonomi saat ini, ketika kalian bisa berkreatif, entah kamu bisa menghasilkan entah lewat sosial media, entah kamu bisa menjadi pembicara, entah kamu bisa jadi apa yang lebih kreatif, bisa jadi konsultan, kamu bisa jadi apa,
maka hal-hal tersebut tuh tidak ada yang tidak mungkin untuk mencari pekerjaan gitu ya, atau tidak ada yang tidak mungkin kalian bisa mendapatkan penghasilan. Sisanya adalah seberapa mau kamu dan seberapa kamu berjuang untuk bisa kreatif. Untuk bisa kreatif juga kamu juga bisa baca-baca buku ataupun e-book, ataupun sekarang bisa cek juga kok video-video yang ada di online itu yang banyak resourceful juga, atau banyak yang bisa dijadikan sebuah resource juga pengetahuan kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang punya komentar tentang think outside the box atau cara berpikir yang unik, teman-teman bisa komen aja di kolom komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk like, untuk support konten ini. Thank you.